gue belum nyampe Hobart. Kenapa? Karena flight gue di cancel. I am a Hufflepuff. Oh iya. Yeah. Halo everyone. Jadi hari ini adalah hari terakhir gue di Perth. Sebenarnya kemarin sih kalau full day sehariannya kemarin terakhir. Hari ini gue udah harus pergi ke Tasmania, lebih tepatnya ke Launceston, karena gue udah harus menyelesaikan 88 days gue untuk second year visa. Kenapa gue memilih Tasmania? Karena kenapa ya? Mungkin karena gue pengen tahu gimana sih alam di Tasmania yang kata orang-orang bagus gitu, dan kebetulan di sana juga farmnya lagi pada buka nih gitu, jadi ya kenapa enggak. Dan gue alhamdulillahnya udah dapat kerjaan, cuman gue belum dapat akomodasi dan gue belum dapat dan gue belum tahu transportasinya pakai apa. Gue tahu ini risky, maksudnya beresiko gitu, cuman kayak gue udah nggak ada waktu kalau gue nunggu lagi di Perth, jadi kayak jadi gue jalan aja gitu. Dan gue cukup beruntung juga sih karena gue dapat kerjaannya beberapa hari yang lalu, kayak cuman 3 hari atau 4 hari yang lalu gitu. Jadi kayak bener-bener mendadak banget. Jadi gue nggak terlalu bawa barang banyak juga sih. Banyak sih, cuman kayak nggak kayak orang mau pindah lama gitu. You got what I mean lah. Jadi sekarang ini udah hampir jam 8. Gue udah harus berangkat ke airport karena flightnya jam 11.20-an kalau nggak salah. Jadi see you di airport. Dadah. Halo guys, jadi sekarang gue udah ada di airport. Sekarang jam setengah 11 pas. Kayaknya gue akan boarding dalam waktu 10 atau 20 menit lagi deh. Soalnya flightnya jam 11.20. Jadi mungkin jam 11 kali ya boardingnya. Jadi sekarang gue dari Perth, gue ke Melbourne dulu. Dan gue akan nunggu di Melbourne sekitar 4 jam transit. Habis itu baru kita ke Hobart. Gue lapar banget sekarang. Cuman gue gak tahu mau makan apa. Males banget makan, sumpah. Kayak nanti aja deh di Melbourne. Dan tadi gue bayar kelebihan bagasi. Sebel banget kan kalau di Indo tuh kalau kelebihan bagasi sekilo 2 kilo ya udah lah ya. Mbaknya kayak ya udah aja gitu. Kalau di sini gue bayar karena gue check innya pakai mesin kan, self check in kan. Terus dia kayak ngedetect kalau bagasi gue kelebihan 3 kilo. Ya banyak sih 3 kilo. Cuman pas gue timbang di rumah tuh gak seberat itu. Gak yang kayak, jadi kan maksimalnya 3 kilo 23 kilo. Nah bagasi gue tuh kayak 23 sampai 24 kilo gitu. 23 setengah sampai 24, gak nyampe 25. Cuman tadi pas gue cek lagi 26. Jadi gue bayar $60. Bisa buat makan 3 kali 4 kali kali. Sebel. Cuman gak apa-apa, kita hemat-hemat aja. Oke deh, see you di Melbourne. Welcome to Melbourne. Virgin Australia acknowledge the traditional owners of the land. Udah sampai Melbourne. Tadi cuacanya nggak gitu bagus, jadi kayak hujan, terus berawan, jadi kayak benar-benar turbulensi dan bikin pusing, benar-benar bikin pusing yang naik turun gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah udah sampai. Jadi ini gue mau ke toilet, abis itu cari makan karena gue lapar banget.
Sekarang gue ada di Melbourne. Tadi gue udah ngomong belum sih? Sumpah gue lupa. Oke, jadi sekarang udah kelar makan. Tadi gue beli Subway, terus gue makan di luar sembari nge-vape. Terus sekarang gue lagi ada di lunchnya Virgin, dan pesawat gue delay. Gak apalah ya, hitung-hitung nyantai di sini. Harusnya tuh pesawat gue jam 9.50, tapi jadinya jadi 11.35 apa 11.20 gitu. Jadi kayak sejam. Enggak deng, sejam. Ya kurang lebih sejam lebih lah. Ya udah deh, kita nyantai-nyantai dulu aja di sini. Mungkin gue akan tidur. Halo guys. Sekarang jam 12:30 dan gue udah sampai di Melbourne. Gue belum nyampe Hobart. Kenapa? Karena flight gue di cancel. Nggak cuma flight gue doang, flight yang lain-lainnya juga di cancel. Kenapa di cancel? Alasannya kurang jelas. Bilangnya weather, cuman it's actually not about weather karena maskapai yang lain tetap jalan gitu. Kayaknya emang maskapai yang ini nih punya masalah sama staff, terkait staff gitu deh. But anyway ya, jadi sekarang gue di Melbourne dan mereka udah booking flight gue ke Tasmania di tanggal 4 Januari. Jadi gue harus di Melbourne selama 2 hari gitu. Bener-bener shit happen, bener-bener. Dan sekarang gue pengen nginep di tempatnya Aca. Kalau kalian nonton vlog gue yang sebelum-sebelumnya, kalian harus udah tahu Aca siapa. Terima kasih Aca telah menyelamatkan hidupku. Iya, jadi gue nginep dulu di Aca sementara. Gitu sih. Jadi gue akan mempersiapkan semuanya dari Melbourne gitu. Shit. Oke, gitu sih. Nanti gue kabarin lagi ya. Kenapa tadi gue nggak vlog atau gue nggak videoin apapun yang terjadi, karena udah hektik banget. Gue udah bingung juga mau ngapain tadi. Gue udah cuman kayak ketawa-ketawa doang. Tadi banyak banget orang yang akhirnya marah-marah, semua teriak-teriak gitu, kayak ngumpul di service desk-nya gitu, kayak mendemokan semua ini gitu. Karena banyak banget kan orang yang di cancel, bener-bener banyak banget. Kayaknya 4 penerbangan atau 5 penerbangan gitu ya. Coba cek. Iya. 4 penerbangan yang di cancel. Jadi banyak banget orang yang benar-benar komplain dan marah-marah. Cuman unfortunately merekanya agak kurang bertanggung jawab sih menurut gue ya, maskapainya, karena mereka nggak mau nyediain akomodasi dan kayak udah mereka nge-let gue aja gitu. Mereka malah nyuruh orang untuk kayak keluar dari airport dan tunggu besok gitu. Kayak lucu ya, namanya juga. Dan juga hidup. Jadi see you in Hobart dalam beberapa hari. Ketemu lagi kita guys. Jam 3 malam kita pesan pizza. Dapat buy one get one, dapat 2. Udah habis 5 menit. Kita makan sambil bengong tuh. Sampai bengong cuma diem doang. Please review us 5 star on Google. I send 2 large. Baik banget. Thank you. Kembali lagi. Melbourne Part 3. Tadi kita habis makan apa ya? Oh iya, daging gepuk sama sambal, terus makan lodeh, apalagi daging opor daging. Itu juga unplanned, tiba-tiba dimasakin. Itu enak banget sih. Kerupuk udang. Itu kerupuk udang ya? Kerupuk udang. Terus sekarang ngantuk. Cuman kita harus jalan-jalan ngumpul lagi di Melbourne. Supaya di sini panasnya panas humid, panas Jakarta. Ini kayak lagi di Bandung siang-siang bolong. Kita sekarang mau ke Yochi favorite. Aja berapa dolar? $11. Gue $13. Banyak. Berat, ada pisangnya berat. Jadi di sini tuh self service gitu. Jadi kayak dari yogurtnya ambil sendiri, terus toppingnya ambil sendiri. Jadi harganya yang desain kalian sendiri gitu. Dan kalau gue nggak pernah di bawah $10 karena bener-bener setiap ngambil banyak. Kayak ini sedikit deh, ini kurang deh gitu. Jadi kayak ada pisang, terus ini ada biskof yang kayak spread gitu, yang kayak agak compact. Dia mahal. Berat.
lagi ada itu udah lagi ada construction. Lagi diangkut satu jalannya. Kenapa ya? Setiap hari selalu ada construction, selalu ada disruption. Pas itu pernah Aca buat sebulan pakai bus ke kota. Harus naik tram. Jadi scholarship. Aca cuma tahu beberapa sih. Tapi kayak ada yang kayak scholarship yang kayak kalau nilainya bagus gitu bisa pakai. Itu kan yang kayak semuanya itu tahu ya. Terus ada juga kayak scholarship yang gak tergantung nilai kayak financial hardship gitu kayak cerita ya. Kayak untuk bantuan financial atau kayak scholarship pas lagi Covid tuh padahal kasih scholarship banyak tau. Oh iya. Gara-gara kayaknya mereka kasih scholarship gara-gara Jian, bye. Mereka malu. Kalau mau tahu tentang kayak scholarship tinggal kayak website aja terus kayak ada government funded scholarship terus juga ada yang kayak dari schoolnya juga. Jadi bisa ada banyak jalur pathway. Gue ngakak banget. Oke. Diberi. Coba. Hufflepuff. Oh, I am Hufflepuff. Emang iya? Yeah. Thank you. Itu apa Cah? Daging ayam. Kalau tahan pedes, get the spicy or super hot spicy. Ini mushroom ya? Yum, enoki ya. Jadi all protein. Apa? Protein. Semua protein. Gak ada. Coba. Sembari kita komplain ke version. Aku udah baik loh. Aku cuma minta makan dan transportasi. Aku nggak berani. Ini minyak banget sih. Habis ini harus minum air putih yang banyak guys. Ini pedas enak. Wow, enak banget guys. Sok. Ini enak banget. Sumpah. Yang mau ikut ke Tasmania, let's go naik boat. Kebetulan banget pas flight lagi mau ke Launceston-nya, Aca mau flight ke Jakarta. Tadi barusan saya lihat di Uber udah kayak gini. Emang iya? Iya. Enak banget deh bilangnya. Kayak di koper. Launceston. Berhasil guys, kita nggak harus bayar exit lagi. Christmas. Dadah, sampai bertemu. Terima kasih Aca. Udah sampai di Launceston. Oh my god, ternyata dingin. Dingin banget. Lalu nih untuk ke akomodasi ke rumah. See you di rumah. Guys, jadi tadi gue ketiduran, jadi gue nyampe tempatnya, gue langsung
tepar. Terus gue ketiduran deh. Dan sekarang udah jam 4, gue mau ke Kmart untuk beli peralatan yang gue butuhin sekarang. Cuman sebelum itu gue pengen jalan ke tempat beli kartu bis karena gue belum punya kartu bis di sini. Sepi banget loh di sini, bener-bener kayak di daerah gitu, kayak di gimana ya? Terus rumahnya juga lucu-lucu gitu, kayak gini-gini gitu, kayak gimana ya jelasinnya? Kayak rumah perkampungan gitu loh. Terus bener-bener jauh lebih sepi, bahkan lebih sepi daripada Perth. It's okay. Hey, kita jalan dulu. Udah dapat kartunya, ini dia kartunya. Namanya Green Card Smart Ticket. Ini jadi udah bisa dipakai kemana-mana. Gue udah isi saldonya sekitar $15, sedikit aja. Karena gue nggak tahu gue akan pakai ini banget atau enggak. Jadi kayak beli isi $15 dulu. Anyway, sekarang gue udah mau ke City, mau ke Kmart untuk beli barang-barang. Sebenarnya di sini juga udah ada call sih. Ini nggak tahu harus ke Kmart atau enggak, cuman kayak sekalian aja kita jalan-jalan ya, biar lihat City-nya kayak gimana di sini. Oke, see you. Akhirnya gue udah sampai di City of Launceston. Ini di tengah-tengah kota. Bener-bener vibes-nya chill banget. Hey, sepi sih. City-nya sepi, mungkin karena ini bukan hari libur juga kali ya. Terus kayak nyantai aja gitu, ada banyak toko-toko, kayak toko-toko yang di City di Perth atau di Melbourne, semuanya ada di sini. Di sini lengkap banget. Kayak ada Cotton On gitu-gitu. Mereka ada yang lengkap, cuman ya sepi aja dan City-nya kayak kecil dan agak tua gitu. Jadi kayak lucu. Nih aku tunjukin. Situ lucu banget, ada kayak rumah-rumah di atas tebing gitu. Ini City-nya beneran kayak City di Perth, tanpa gedung-gedung gedenya aja gitu. Jadi kayak gedung-gedung gede di take out, ini kayak gini. Gue lagi di Chemist Warehouse, gue beli peralatan buat mandi. Dan surprisingly di sini murah-murah banget, kayak ini conditionernya cuma $4. Terus odolnya cuma $3 gitu. Mungkin lagi diskon aja sih. Cuma alhamdulillah. Ya sih. Lanjut dulu, mau cari facial wash. Mana ya facial wash? Thank you. Udah sampai di Kmart 24 jam. Ada bener-bener ada logonya loh, Kmart 24 jam. Keren banget, Kmart tuh 24 jam. Bener-bener bisa jam 3 pagi ke Kmart. Ngapain juga tapi ya kita belanja kebutuhan rumah. Baru ini bagus banget guys. Ini dia Kmart 24 hours. Padahal sama aja Kmart juga, cuman kayak jarang gitu ada yang buka 24 jam. Dan ini Kmart bener-bener norak kalau tahu ada yang 24 jam buka jam setengah. Apalagi di Tasmania gitu ya, di regional gitu. Jadi kayak Kmartnya buka 24 jam, kalah kalian semua. Halo, kembali lagi. Akhirnya gue udah kelar belanja dari Kmart. Gue nggak videoin apa-apa di Kmart karena gue tuh nggak jago menemukan barang. Jadi gue spend waktu lama banget di dalam tadi, bener-bener karena gue nyari ini di mana itu di mana gitu. Walaupun udah dikasih tahu ya, gue masih kayak nggak nemu gitu. Kayak tadi rice cooker aja gue nemu kayak gue nyari kayak 10 menit mungkin 10 menit lama gitu. Jadi gue nggak sempat videoin. Ya, gue juga nggak tahu nih vlog akan jadi kayak gimana karena sebenarnya gue nyempetin banget untuk kayak nge-record yang bisa gue record gitu. Jadi kayak sorry kalau misalkan nanti patah-patah atau kayak gimana ya. By the way, ini belanjaan gue spend sekitar $150 udah sama perlengkapan mandi, semua hygiene stuff sama kebutuhan rumah gitu. Jadi harusnya cukup sih. Gak enak sih spend uang untuk kayak beli ini lagi beli itu lagi gitu, karena gue udah pernah melalui ini kan sebelumnya, cuman kayak harus gitu deh. Oke, sampai bertemu di rumah. Ini gue mau OTW balik, habis itu gue mau mandi, terus gue mungkin mau tidur. Bye.